Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti LCD Oppo Reno 5 yang kondisi layarnya gelap seperti ini. Layar handphone ini menggunakan layar AMOLED dan apabila LCD ini rusak atau layarnya rusak, biasanya layarnya akan nampak gelap seperti ini. Handphone ini ada suara, ada notifikasi, ada suaranya, tapi layar selalu nampak gelap. Biasanya karena menggunakan layar AMOLED, dia akan nampak gelap apabila terjadi kerusakan pada layar LCD-nya. Kita langsung mengeksekusi. Di sini saya akan membuka back cover atau tutup belakangnya dulu. Kita menggunakan blower uap untuk membuka tutup belakangnya. Blower uap ini saya gunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Bisa juga menggunakan hair dryer, bisa juga menggunakan pemanas LCD, separator LCD, atau menggunakan alat pemanas yang lainnya yang pasti digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan blower uap. Kita panasi secukupnya, mungkin kurang lebih sekitar menit 1 atau 2 menit pemanasannya, dan temperaturnya kita atur kurang lebih sekitar 150 sampai 200 derajat. Setelah dirasa cukup panas, kita lanjutkan dengan pelepasan tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kita mencari celahnya. Setelah telah ketemu, saya gunakan mika untuk menyisir tutup belakangnya. Mika ini adalah mika bekas tempered glass yang saya ambil dari bekas tempered glass. Bisa juga menggunakan mika-mika yang lainnya seperti halnya mika bekas touchscreen tab, atau mika-mika apa aja yang pasti digunakan untuk menyisit atau melepas tutup belakangnya dan juga LCD-nya nantinya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Karena di sini nampak masih terasa keras, untuk melepas tutup belakangnya, maka saya menggunakan blower uap kembali untuk memanasi lagi tutup belakangnya agar lebih mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Dan kita kembali menyisitnya kembali dengan mika yang tadi sampai tutup belakangnya bisa terlepas. Dan kita akan melanjutkan kembali dengan pelepasan semua baut-baut yang ada di penutup mesinnya. Dan nampaknya saya lupa melepas SIM tray-nya. Kita lepas dulu SIM tray-nya sebelum melepas casingnya. Kita lepas casingnya. Di sini saya menggunakan kuku tangan aja. Dan kita lepas melalui tempat SIM tray-nya terlebih dahulu. Nampaknya ada satu baut yang tertinggal, kita lepas dulu. Dan kita lepas soket baterainya. Kita lepas soket ke arah fleksibel bawah. Ini adalah soket fleksibel bawahnya. Ini mengarah ke soket LCD-nya karena menggunakan papan, dan ini adalah soket LCD-nya. Kita lepas pasang dulu. Kita akan mencoba LCD-nya setelah dilepas pasang apakah bisa tampil atau tidak. Setelah dilepas pasang, semua jalur yang menuju LCD-nya ternyata ketika dihidupkan masih juga tidak tampil LCD-nya, maka di sini kita harus mencoba LCD yang baru. Dan nampaknya benar saja masih tidak tampil LCD-nya. Kita lepas soket baterai dan soket LCD-nya. Di sini kita akan mencoba layar LCD yang baru. Untuk layar LCD ini saya menggunakan layar LCD in cell, artinya ini bukan layar LCD AMOLED seperti bawaan HP-nya.
tapi sudah diganti menjadi layar LCD in-cell. Dan kita pasang kembali soket baterainya. Dan kita coba menyalakan HP-nya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Untuk HP Oppo, kita bisa masuk ke engineer mode dengan menekan bintang pagar 899 pagar. Dan kita akan masuk ke engineer mode dan kita pilih manual test dan digeser ke kiri. Kita pilih touchscreen. Paling atas yaitu handwriting. Di sini kita akan menulis coretan dengan menggeser-geserkan jari tangan kita ke seluruh area layar yang ada. Kita yakinkan bahwa seluruh layar area ini dilewati oleh garis-garis yang telah kita bikin atau kita buat, kita coret-coret ini. Seandainya ada daerah yang tidak bisa tercoret, berarti daerah itu tidak berfungsi touchscreen-nya. Dan apabila semua daerah itu terlapisi atau terlewati oleh coret-coretan itu semuanya, berarti bisa diyakinkan bahwa fungsi touchscreen-nya semuanya berjalan dengan normal dan baik. Kita yakinkan bahwa coret-coretan ini melapisi semua daerah di seluruh LCD yang ada. Dan kita coba merespon HP-nya dengan mematikan layarnya, kemudian menghidupkannya lagi. Hal ini untuk meyakinkan bahwa fungsi lampu layarnya berjalan dengan normal. Kita matikan HP-nya dan kita lepasi semua soket-soket yang ada, mulai dari soket baterai dan soket LCD-nya lagi. Dan kita lanjutkan dengan memanasi LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga dengan menggunakan blower wrap atau menggunakan head dryer atau menggunakan alat pemanas lainnya. Yang pasti untuk mempermudah pengangkatan layar LCD-nya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan melepas layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Setelah mendapatkan celahnya, kita lanjutkan dengan penyisitan menggunakan bekas tempered glass tadi, mica bekas tempered glass yang akan kita gunakan untuk menyisit LCD-nya. Untuk bagian bawahnya ini harus dilepas terlebih dahulu karena bisa menyangkut LCD atau layar LCD-nya ini tidak bisa terlepas. Kita akan melepas papan bawahnya terlebih dahulu atau melonggarkannya saja agar mempermudah pengambilan layarnya yang akan dilepas. Kita longgarkan dulu seperti ini. Di sini saya akan mencoba mengambil penahan fleksibel LCD-nya. Di sini berupa karet yang akan kita ambil. Inilah bentuknya. Kita ambil, barulah kita bisa melepas LCD-nya. Nah, sudah terlepas layar LCD-nya. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan layar LCD yang baru. Kita coba untuk pemasangan terlebih dahulu. Kita coba melihat apakah ketika dipasang dia bisa plug atau tidak plug. Seberapa plugnya, seberapa presisinya LCD yang baru ini. Karena di sini saya menggunakan LCD in-cell, harus kita ukur terlebih dahulu. Setelah coba dipasang, ternyata layar LCD ini cukup presisi aja dan layak untuk dipasang di handphone ini. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan bekas lem LCD yang ada di pinggir-pinggir frame-nya. Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ya. Sebelum memasang LCD-nya, alangkah baiknya jika kita mengukur dulu apakah frame itu mengalami bengkong atau tidak. Bisa meletakkan HP ini atau frame ini di tempat yang datar seperti keramik, kaca, dan lainnya. Yakinkan bahwa frame ini tidak mengalami bengkong sebelum LCD ini benar-benar dipasang pada frame-nya. Dan apabila menemukan frame yang bengkong, akan diluruskan terlebih dahulu sebisa-bisanya. Dan apabila frame itu normal aja atau tidak mengalami bengkong, maka kita lanjutkan ke tahap selanjutnya.
Kita lanjutkan dengan pembersihan semua segel-segel yang ada di LCD-nya. Kita lepaskan semua segel-segel yang ada di LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pengeleman LCD-nya. Kita lem LCD-nya di bagian frame-nya. Kita lem secara menyeluruh, merata, dan secukupnya di pinggir-pinggir frame-nya. Kita ambil penutup speaker yang ada di LCD yang lama. Ini adalah penutup speakernya. Kita akan memasangnya di bagian body frame-nya. Kita pasang di sini. Kita terapkan penutup speakernya di sini agar tidak ketinggalan. Dan kita tambahi lemnya di bagian tengahnya untuk memperkuat penempelan LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan LCD-nya. Kita pasang LCD-nya, kita plugkan LCD-nya, kita presisikan LCD-nya, kita senterkan antara kanan dan kiri, atas dan bawah. Selalu diperhatikan titik senternya. Ketika memasang LCD jenis InCell ini harus selalu diperhatikan titik senternya. Harus berada di titik senternya agar tidak condong ke kanan, ke kiri, atau bawah atau atas. Dan apabila mengalami penutup speakernya mengganjal harus dipresisikan ya. Penutup speakernya harus dipaskan terlebih dahulu agar LCD itu bisa terpasang dengan plug dan sempurna. Dan kita lanjutkan dengan pemberian isolasi. Isolasi ini digunakan untuk menahan sementara LCD-nya sampai layar LCD itu dirasa kuat dan kering. Ketika memasang isolasi harus selalu diperhatikan titik senternya antara atas, bawah, kanan, dan kiri agar tidak condong ke atas atau ke bawah, atau condong ke kiri atau condong ke kanan. Dan perlu diperhatikan juga bahwa isolasi ini hanya digunakan untuk menahan saja, bukan digunakan untuk mempressing agar LCD itu lebih plug atau lebih nempel presisi dengan sempurna. Tapi hanya untuk menahan sementara sampai lem itu dirasa kuat dan kering. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua isolasinya. Dan kita lanjutkan dengan pembersihan lem yang berada di pinggir-pinggir LCD-nya atau pinggir-pinggir frame LCD-nya. Kita bersihkan kotoran-kotoran bekas-bekas lem itu sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya dan soket baterainya. Dan kita nyalakan HP-nya untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti apa yang kita harapkan. Dan kita akan melanjutkan dengan pemasangan semua perabotan HP-nya atau perlengkapan HP-nya. Kita pasang penutup mesinnya. Dan perlu diperhatikan agar jempolnya untuk selalu berada di casingnya, bukan berada di LCD-nya. Dan kita pasang kembali semua baut-baut penutup mesinnya. Dan kita kasih lem untuk penutup belakangnya atau back covernya agar bisa menempel kembali di body frame-nya. Kemudian kita tempel kembali penutup belakang atau back covernya ke body frame-nya. Kita
kita plakkan sampai sempurna. Dan juga di sini kita kasih isolasi untuk menahan sementara tutup belakangnya agar tidak terlepas, dan sampai lem itu kuat dan kering. Setelah lem itu dirasa kuat dan kering, kita lepas semua isolasinya dan kita akan bersihkan dulu bekas lemnya, dan kita coba lagi fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.